Bika tak pernah lagi menganggap rumah orang tuanya sebagai tempat pulang setelah kejadian 20 tahun lalu. Meski hanya bangunan tak bernyawa, rumah itu menerjang Bika lewat trauma yang ia alami selama 12 tahun, sejak umur 4-16 tahun, saat ia menjadi korban pelecehan seksual insest. Bika bukan nama sebenarnya, lahir di Jakarta tahun 1999 dan tinggal bersama orang tua serta saudara laki-lakinya. Saat usianya 4 tahun, ibunya minggat dari rumah untuk kerja di luar negeri dan kemudian memiliki keluarga baru. Bika ditinggalkan bersama ayah dan kakak lelakinya. Sebagian masa kecil Bika pun dihabiskan bersama dua laki-laki terdekatnya itu. Saat berusia 5 tahun, Bika dipindahkan ke rumah nenek dari pihak ibunya di salah satu daerah di Jawa Barat. Bika ketika itu belum memahami alasan ia dipindahkan ke Jawa Barat. Sampai suatu waktu ia mendengar pertengkaran telepon antara keluarga dari pihak ibu dan bapaknya mengenai hak asuh. Bika rupanya diperebutkan dua keluarga. Kesadaran Bika tumbuh saat orang tuanya ribut-ribut di telepon berebut hak asuh atasnya. Ketika itu pula ia dibawa ke dapur untuk bicara empat mata dengan tantenya. Bika tak ingat pasti pertanyaan sang tante dan responsnya kala itu. Namun ia mengingat tantenya lalu menangis. Kala itu, tersibak hal kelam yang ia alami selama tinggal bersama ayahnya. Kejadian itu ia pendam dan bertumpuk menjadi rasa takut. Ayahnya acap menggesek-gesekkan alat vitalnya ke bagian intim Bika, dan itu tak hanya sekali. Yang paling terekam dalam kepala Bika adalah saat kakaknya sepulang sekolah memergoki kelakuan bejat ayahnya. Namun sang kakak hanya diam dan mematung, seakan tak mampu membela Bika. Bika lalu pindah ke rumah kakek neneknya di salah satu kota di Jawa Barat. Siapa sangka, Bika bak keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Setelah pindah ke rumah kakeknya, ia bukannya aman, tapi malah dilecehkan lagi oleh kakek dan pamannya. Bika kembali mendapat sentuhan-sentuhan fisik di daerah intimnya. Kala itu ia tak bisa berbuat apa-apa. Sampai berumur 16 tahun, Bika sering dilecehkan di rumah kakeknya. Aku kira pindah kota bisa bikin aku aman, tahunya makin bahaya. Aku ngerasa takut, enggak aman hidup di rumah, kata Bika. Bika kecil tak pernah menceritakan apa yang ia alami ke siapapun. Ia hanya memendamnya menjadi amarah yang meluap dalam bentuk tangisan. Setelah beranjak dewasa, Bika pergi dari rumah kakeknya dan sempat tinggal di rumah milik ibunya. Ketika itu, ia tinggal berdua bersama tantenya di rumah tersebut. Namun, kini Bika hidup mandiri dan tinggal sendiri. Semoga cerita Bika tidak pernah lagi terulang. Dan dimanapun kalian berada semoga selalu dilindungi Sang Maha Kuasa. Amin.